serta forum pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang mewakili, juga yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Selur, yang kami hormati, yang kami banggakan juga bapak-bapak dari unsur lembaga desa, baik dari Badan Permusyawaratan Desa, LPKMD, dari kelompok tani, juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dengan lengkap pasukannya, ya, Karawitan. Juga yang saya hormati para pendamping desa, baik ada di level kabupaten, TA kabupaten, kecamatan maupun pendamping lokal desa. Saya hadir juga, saya ajak tadi Pak Kepala Desa ngumpul Kecamatan Balong. Ini sengaja saya ajak beliau karena baru saja dilantik. Berumur berapa bulan Pak? Pak Kades? 2 bulan. 2 bulan. Jadi biar sama-sama sharing nanti dengan Pak Kades Selur. Para tokoh agama, alim ulama, Bapak Ibu tokoh masyarakat, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adik-adik yang cantik tadi telah menari tari gamyong. Generasi yang saya yakin nantinya akan semakin membuat cetar membahana nih Desa Selur. Sinta Cita, oke Cita. Jadi nyun sewu Bapak Ibu sekalian, para waranggono juga. Saya biasanya datang membuat orang stres di desa. Kali ini saya dibuat stres oleh Desa Selur. Sehingga apalan kula niku rontok sedaya niki kan. Jadi puas Pak Lurah, sampun puas. Sampun. Memang Pak Kades atau Pak Lurah ini sampun beberapa lama waktu yang lalu menyampaikan ke saya mengharapkan untuk saya bisa silaturahmi ke Desa Selur ini. Dan memang saya sanggupi, memang untuk waktunya pada waktu itu belum bisa kita tentukan, tapi insya Allah suatu saat saya akan datang ke Selur. Meskipun saya janji dan baru hari ini bisa datang di Selur, tapi cerita ini pun Desa Selur niki mboten namung kula critakne neng nggone desa liya, neng kabupaten liya, provinsi liya, bahkan kula gawa cerita niki nang ASEAN. Oh. Kebetulan saya salah satu dari ditunjuk sebagai vokal poinnya Indonesia terkait dengan SOP RDP, yakni bagian istilahnya pun penanganan pedesaan termasuk kemiskinan. Mikrohidro yang terjadi Selur itu salah satu yang saya ceritakan di forum ASEAN dan diapresiasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Sehingga kawat tari Selur itu buatan lokalan, dan pemain ini suara lokalan. Alhamdulillah, hari ini saya bisa memenuhi janji saya kepada Pak Lurah dan barangkali juga sedulur-sedulur kula yang Desa Selur. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Salah satu bukti ini nyun sewu niku wau kalau diguyur hujan ini, kalau menurut saya makna ini sebagai bagian bahwa kita keberkahan kehadiran kita bersama di ruangan ini. Insya Allah kaki danyang naik janyang ini mriki niki nyekseni ini. Paling boten danyangnya sing boten katon niki pun diwakili danyang katon ini Pak Lurah sendiri. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya insya Allah sampun berkeliling wilayah Indonesia, mulai dari 0 km pun Sabang sampai 0 km pun Merauke, bahkan
lagune Indomie ini kok sampai Pulau Rote, insya Allah saya sampun keliling. Satu hal yang pembelajaran yang kita dapatkan, sebenarnya setiap desa itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Hanya persoalannya adalah apa yang ada di desa itu kadang kita tidak tahu, yang pada setiap hari kita ada di situ. Sehingga yang terjadi apa? Kadang kita mengeluh, desa saya ini miskin, desa saya ini tidak memiliki potensi apa-apa. Akhirnya ngeluh-ngeluh niku wau sih muncul pemikiran negatif. Padahal setiap desa memiliki potensi, setiap desa memiliki berbagai hal yang bisa dioptimalkan kagem kesejahteraan pun masyarakat. Kulo yakin lek ditangleti piantun selur, lek sakderenge lahir badhe lahir niku ditangleti, jenengan purun mboten dilahirne selur. 1001 sing jawab purun. Leres mboten? Nggih. Maksud kula seperti orang di Papua, kalau ditanya sebelum lahir mau tidak dilahirkan di Papua, pasti jawabnya tidak. Maka lahir itu adalah takdir yang telah dititahkan oleh Tuhan, yang masih oleh Allah Subhanahu wa taala kita di tempat di situ. Persoalan berikutnya, kita mau melangsungkan kehidupan apa tidak, itu adalah pilihan. Kenapa saya katakan itu pilihan? Yang kalau matur tadi, apakah kita bisa kemudian berdampingan dengan alam kita, berdampingan dengan lingkungan kita, kita bisa melakukan berbagai upaya yang dilakukan di desa kita, itu adalah pilihan. Maka tingkat kemajuan desa itu sangat dipengaruhi oleh kemauan kita untuk tadi mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bagaimana bersama-sama Pak Kades atau Pak Lurah, kemudian BPD, LPKMD, tokoh masyarakat, sedoyo masyarakat kemawon, memandang, melihat apa yang ada di desa ini, kemudian kita musyawarahkan, kita sepakati desa ini mau dibawa kemana, potensinya apa, masalahnya apa, mari kita cari solusi bareng-bareng. Disitulah sebenarnya titik awal, titik dasar kita untuk melihat kita akan menuju kemana desa ini. Salah satunya misalnya melihat dari sisi datanya, melihat dari sisi potensi di dalam ruangnya. Kalau mau saat derenge temriki dia Pak Lurah di ampiri datang kantor dusun, kantor desa, saya ditunjukkan oleh beberapa yang telah dilakukan, itu memberikan gambaran bahwa sebenarnya proses itu di sini telah dilakukan. Nah, makanya kehadiran dana desa, kehadiran alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten, termasuk bantuan dan sebagainya, ini adalah semata-mata digunakan untuk menggerakkan berbagai potensi dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh desa. Makanya pun kesepakatan tadi, kalau di dalam bahasa teknokrasi ini pun, bahasa desa ini pun, di dalam visi misi ini pun, jadi RPJMDes ini pun, kalau itu sudah bukan lagi miliknya Pak Kades, pun dipasarkan Pak Kades mawon untuk mikir niki. Sedoyo diajak rembukan, oh niki loh, sehingga Pak Kades niki diberi mandat salah satunya untuk mengawal desa niki dituju datang bukti. Contohnya pun selur, kalau matur nuwun. Maka kalau dilihat misalnya selur, ada dusun-dusun, kemudian ada kemudian tersekat misalnya di dalam Nyersewu antara dusun A, dusun B, dusun C dan sebagainya. Maka salah satu saat ini dengan lahirnya desa cerdas itu salah satu untuk mengurai atau melepas sekat-sekat yang ada di desa. Maka kualitas pelayanan, insya Allah mangke antar dusun ngeten para pelayanan mau namu bati pados surat keterangan kagem teng rumah sakit mawon lho.
goleki Pak Lurah pirang-pirang dina dhisik ngoten niku. Mboten enten ngantos nyun sewu sampai ke rumah sakit Benda. Insyaallah nanti kalau ini bisa dijalankan dengan baik, niku cukup diklik saking dalam kali sare-sare ngoten, mungkin Pak Lurah langsung respon langsung ngono. Ngoten Pak Lurah ya? Nggih, siap. Itulah salah satu yang disebut dengan inovasi bagaimana kita melihat berbagai potensi, berbagai masalah itu menjadi peluang, berbagai potensi tadi untuk dikembangkan. Manipun yang sewu Bapak Ibu sekalian, pirsa mboten nek desa niku dana desa, kula mboten Pak Lurah. Kalau ada dana desa, pirsa mboten dana desa. Itu wajib untuk diketahui bersama karena Bapak sekalian bukan damel ngincengi Pak Lurah, mboten. Pirsane dana desa itu kalau pirsa panjenengan, ayo dirembungi bareng kira-kira prioritasnya apa sih perlu digarap niki. Tapi pun saelinge elinge niku enten pas rembukan, elinge iki dhisik ngoten. Berikutnya nanti akhirnya mboten nyambung. Nah, dirembuk niku yang disebut dengan berkelanjutan niku, oh tahun pertama petane datang mriki, tahun kedua nih mriki, tahun ketiga ini dan seterusnya. Sehingga nanti gambarannya pun desa maupun di Klomatur niki hanya memperkuat yang sudah dilakukan oleh Pak Lurah, direknya mensosialisasikan Pak Lurah. Siap. Nggih. Dari berbagai niki. Nah, kemudian dari tahun pertama, kedua, ketiga, akhirnya wajah desa nanti kados mekaten. Nah, jadi mimpi niku pareng dan harus, tapi tidak cukup di mimpi, tapi juga harus direalisasikan, dilaksanakan. Nah, gotong royong, guyub rukun sebagai bagian dari modal sosial, bagi modal masyarakat, ini terus dipupuk. Empun terus ngaten mungkin nyun sewu. Alah Pak Lurah mboten sah teng swadaya mboten sah teng pendamelan wong desa penenten dana desa. Niku keliru besar. Nah, justru bagaimana dana desa utawi dana yang lain menjadi untuk menstimulan untuk menggerakkan potensi tadi saiyek saikroyo kali warga desa nipun sedaya. Manganipun mimpi desa insyaallah lek niki saged jadi gemah ripah loh jinawi tata tentem Kertara Harjo niku akan tercapai. Buatan enten nih cara ini curiga mencurigai antara satu yang lain. Nah itulah Bapak sekalian, kita masih banyak menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah soal kemiskinan. Kita masih ada di 12,53% kalau nggak salah kemiskinan di desa. Stunting secara nasional masih tahun 2021 itu 24,4%. Bapak Presiden mentargetkan di tahun 2024 itu turun menjadi 14%. Hari ini untuk tahun 2022 itu baru pada posisi 21,26%. Insya Allah di akhir 2023 nanti ditargetkan menjadi 17 dan di tahun 2024 menjadi 14%. Memahami niki nyun sewu sampun hanya dimanai wah iki targetnya angka-angka hanya untuk prestasi ini Pak Lurah, boten. Harus dimanai dan harus dipahami bahwa stunting niku adalah investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Saya bangga terhadap adik-adik ini tadi. Kula niku nggih wong desa. Wau Pak Kadis sampun critakne kula dari dusun atau desa Demangan, kecamatan Siman, sakulane Dawet Jabung. Tapi ceritanya saya kurang nih Pak Kadis. Saya dilahirkan, kalau itu istilahnya saya besarnya karena bukan besar nih. Saya kelas 3, naik kelas 4 pindah ke situ. Kula dilahirin yang gini dusun jenenge dusun Jurugan Karangpatian Pulau. Niku kula santos pas 3 teng mriku sekolah niku sekolah yang lewati alas. Duka kula sepatu mawon kira-kira mboten duwe. Oleh sekolah yang mlakune lek 2 kilo 3 kilo enten. Lewati alas niku lek udan. Dalane nggih jeblok. Jeblok ya terus nggih, bahasane jeblok ya. Jeblok napa blegur? Jeblok ya. Nah, ini yang saya ceritakan. Saya ingin memotivasi pada adik-adik, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa bahwa
saya orang dusun, saya orang desa. Tadi Pak Tony sudah menyampaikan dari seluruh ini banyak lahir tokoh-tokoh besar. Saya yakin nanti pada saatnya akan lebih besar lagi tokoh-tokoh akan lahir dari desa seluruh ini. Amin amin ya robbal alamin. Karena itu Bapak sekalian, tolong terkait dengan stunting Pak Lurah untuk menjadi perhatian. Karena salah satu ketahanan pangan ini multiplier efeknya besar dan banyak. Tidak hanya semata-mata untuk kemiskinan, tidak hanya semata-mata untuk menunda misalnya ini, tetapi salah satunya juga untuk kecukupan bagi desa. Ketahanan pangan di desa bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan. Maka tadi dimatur Pak Lurah di sini penduduknya 7.000. Nah, kira-kira bagaimana di desa ini mampu untuk swasembada pangan dalam konteks tadi saya katakan ketersediaan, sehingga ketika pada musim paceklik misalipun, atau ketika pada situasi tertentu kita masih ada tercukupi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah keterjangkauan antara dusun satu dengan dusun yang lain, antara keluarga satu misalnya yang kurang mampu kepada yang mampu dan sebagainya, sehingga terjadi tidak ada cerita lagi misalnya kelaparan karena tidak terjangkau dengan pangan. Yang keempat, yang ketiga adalah ketersediaan, keterjangkauan, yang kedua adalah pemanfaatan. Pemanfaatan artinya di sini kaitan dengan tadi adalah tidak hanya sekedar perlu kenyang sekarang ini, tapi juga yang memiliki nilai gizi, yang memiliki gizi berimbang, beragam, termasuk aman dari pestisida dan sebagainya. Nah ini kaitan dengan ini, kalau ini bisa dilakukan, inflasi saya yakin di desa tidak akan terjadi. Contoh kecil mawon loh, cabai itu bisa menggoyang negara hanya cabai. Tapi saya yakin seluruh tidak akan pernah terjadi lahan sik kathah. Sing penting sregep lan urun gemrega. Kalau pikir terus anda leres ya diane lek gelem obah ya mamah. Bukan mamah ya, Mas Novi. Mama. Mamah. Bukan Mama. Bukan mama ya. Artinya apa? Monggo pekarangan kita manfaatkan sehingga untuk kebutuhan di rumah tangga. Saya tantang Pak Lurah, karena saya pernah melakukan uji coba. Pernah mboten, nyun sewu niki bapak-bapak kalau tak ngerti. Pernah mboten bapak-bapak niku ngitung kira-kira kebutuhan ibu teng dapur niku sing ditokne ibu teng dapur niku sebulan pinten nanti ngitung. Mboten niku. Mboten nggih. Mboten ngertos urusane iki. Pripun Pak Lurah niku? Leres mboten niki? Leres. Leres. Kalau ambil contoh kecil, bicara soal satu ketahanan pangan, yang kedua adalah soal menangani kemiskinan atau kebutuhan rumah tangga tadi. Dalam proses menangani kemiskinan ada 2. Bagaimana menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Ada suatu ketika daripada beli juga lagi mereka itu mboten nggih. Napa niku? Blijo, etek atau nama lainnya itu. Yang orang jual sayur keliling itu apa tuh? Obrok. Obrok. Enten. Wonten. Nah, ini kok dari obrok. Memang kita nggak bisa memenuhi semuanya. Akhirnya pun ada salah satu kepala desa yang kami diskusikan pada waktu itu kemudian menanam, memberikan satu uji coba di dalam tingkat RT. Ada beberapa dalam satu dusun. Dipalingi 250, tapi mboten dikai dhuwit. 250 niku wau diwujudne cabe bibit nggih. Polybagipun niku pupuke organik. Carane pripun? Bibit niku misale lek tumbas teng obrok niku 5.000, sayur sing dipendet senilai 5.000 niku dipendet duite dicelengi teng mriku.
cabai nggih ngoten, sayur kangkung lan seterusnya niku. Dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan, umur sayur ini kira sama sekitar 3-4 bulan. Ternyata nopo? Uang yang terkumpul dari yang lek 2000 nggih misal bayam gitu, duitnya namun tapi disimpan niku hanya. Duitnya terkumpul rata-rata antara 1 juta sampai 1.240.000. Modal 250. Paling simpel kelihatan dong ya. Akhirnya apa ke dalam keluarga ini yang sebulan dari cerita ini yang saya ambil? Yang pertama, sayurnya sehat, nopo, organik, gitu. Karena kita memanfaatkan pekarangan gitu. Karena kita juga tahu. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran yang ibu-ibu harus ini berarti 3-4 bulan tadi harus menyediakan 1 juta sampai 1.240.000. Duit simpenan, duit niku wau. Gitu. Yang ketiga, akhirnya anak-anak kita juga mendapatkan gizi yang cukup karena dari sisi yang tadi. Nah, ilustrasi ini memang tidak persis sama bisa dilakukan, tetapi cara berpikir, cara pandang kita saya pikir bisa dilakukan agar kita di dalam keseharian sehari-hari bisa melakukan upaya-upaya untuk mengisi dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan pada lingkungan kita lakukan di pekarangan kita. Wong niku namun cukup membutuhkan paling 2-3 meter untuk di pekarangan. Itu yang saya ceritakan sambil saya lakukan di Kabupaten Madiun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, pangapunten saya tidak berpanjang lebar karena tadi sudah panjang dan lebar nih matur. Goro-goro dikerjai kali Pak Lurah niki, akhirnya hilang kabeh hafalane. Yang terakhir, tentu membangun desa tidak bisa dilakukan sendiri. Pak Kades tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat dan seluruh lembaga yang ada. Karena itu sepanjang apa yang dipikirkan oleh Pak Kades, sepanjang apa yang dilakukan oleh Pak Kades dan teman-teman itu adalah baik, monggo disengkuyung. Dan bersama-sama tentu Pak Kades juga tidak sendiri pada level di atasnya, ada Pak Camat, maka Pak Camat juga mungkin bisa menggerakkan berbagai potensi yang ada di kecamatan, baik itu yang lintas sektoral, termasuk dari PPL dan seluruh yang ada di kecamatan. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil juga punya organik di tingkat desa bahwa Babinsa, Babin Kamtipmas untuk sama-sama sareng-sareng untuk bangun desa. Demikian juga di level kabupaten ada OPD. Maka ketika tadi yang sama-sama dimusyawarahkan, bahasanya orkestrasinya itu harus tepat sehingga apa yang dicita-citakan untuk desa seluruh ini akan semakin maju dan semakin berhasil. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan silaturahmi sore hari ini. Dan saya merasa sangat tersanjung bisa kumpul sareng-sareng kali sedaya warga desa Selur. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terus terjaga dan terus berkelanjutan, berkesinambungan. SDG desa itu intinya pembangunan yang berkelanjutan dilakukan di desa. Nah, niku sajane konsepnya sami mawon, seduluran niku nggih harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Insya Allah, kita bisa melakukan seduluran niki, silaturahmi itu terjaga. Insya Allah kita akan dimurahkan rezeki. Alhamdulillah, wau oleh kopi bunan. Ini kan rezeki dong, nggih. Pengkali dipanjangne umur, mesti sebetulnya kok kabar ya, pripun sehat, ketemu kan nggih. Ingkang kaping 3 dimudahkan segala urusan. Bukan berarti kita yang bisa jadi tidak kita yang menyelesaikan. Tapi karena kita ketemu, insya Allah dari ego critical itu akan mencarikan solusi. Mudah-mudahan itulah yang bisa dilakukan ketika di desa seluruh ini. Paling akhir kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bagi warga Desa Selur, Gus Abdul Halim Iskandar. Beliau adalah Menteri Desa, asalnya juga dari Jawa Timur, dari Jombang, dan beliau sangat getol dan sangat concern di dalam rangka untuk mendorong pembangunan desa. Maka
salah satunya adalah mendorong bagaimana dana desa benar-benar dimanfaatkan, berbagai kebijakan yang desa benar-benar landing, benar-benar bisa nyampe pada tingkat bawah dan termasuk sampai peningkatan dan sebagainya. Makanya teman-teman pendamping dilakukan di setiap level. Ini ada pusat, ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini adalah untuk mendampingi desa dalam rangka menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan. Nah, monggo nanti saling dikoordinasikan ke teman-teman pendamping ketika ada hal yang perlu dikomunikasikan, dan mudah-mudahan selalu di kesempatan saya menyampaikan kehadiran saudara saya pendamping ini kalau tidak bisa masuk neng hukum wajib ya paling tidak masuk di hukum sunnah. Nggih. Sepakat kan nggih? Sepakat. Sunnah niku maksudnya lek rane ya ora apa-apa tapi lek eneke ngeki manfaat kanggo masyarakat. Lek wajib niku lek ra enek digoleki, lek enek saya ngrungokno manfaate. Aja sampai mubah utawa malah makruh. Mubah niku enek ra enek padha wae. Makruh niku luwih becik rasa teko ning desa lah malah ribet kula niku. Aja sampai. Insyaallah kalau pendamping di Kabupaten Ponorogo tidak terjadi seperti itu. Terima kasih. Demikian rombongan saya kiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peresmian Gedung Lumbung Pangan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Sugito Esos MH. Acara dilanjutkan dengan foto bersama.